Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan ini saya buat untuk memenuhi salah satu bentuk penugasan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Adapun materi yang akan disampaikan pada penyuluhan kali ini, yang pertama pengertian korupsi, yang kedua bentuk korupsi, yang ketiga faktor penyebab korupsi, yang keempat pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Langsung saja kita mulai. Apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun bentuk dari korupsi diantaranya penyuapan, mencakup tindakan untuk memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Embellemen merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Selanjutnya ada penipuan, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, tipuan atau penipuan, termasuk di dalamnya keuntungan atau memanfaatkan dari informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Selanjutnya ada pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan cerita-cerita tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan, lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Selanjutnya ada favoritisme, adalah mekanisme kekuasaan yang berimplikasikan pada tindakan privatisasi sumber daya. Selanjutnya ada pelanggaran hukum yang berlaku dan merugikan negara. Dan yang terakhir, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Adapun faktor penyebab korupsi itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang, dan gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Adapun beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, aspek ekonomi. Ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Selanjutnya ada aspek politis. Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang terakhir ada aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, terus tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan juga lain-lain. Dan materi yang terakhir, pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Yang pertama, penanaman kejujuran sejak dini. Terus, disiplin dan taat pada hukum yang berlaku. Terus, ada pun kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, hidup sederhana dan bersyukur. Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Untuk generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari tradisi jahat dan tak bermoral. Sekian pemaparan penyuluhan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.